Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakman Aliman, biasa dipanggil Wawan atau Wan dengan NIM 2504556 dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 1A. Nah, sebelum isi video ini dimulai, saya punya satu pertanyaan nih. Pertanyaan simpel tapi sangat penting untuk video ini. Jadi pertanyaan itu, jika hari ini kita memiliki modal yang kecil, apakah kita bisa mulai bisnis, mulai menjalankan bisnis? Nah, tentu bisa dong, bisa. Masalahnya nih, masih banyak nih orang-orang yang berpikiran bahwasanya dalam menjalankan bisnis itu harus punya modal yang besar dulu, harus punya karyawan yang banyak dulu, harus punya fasilitas yang lengkap dulu, alat-alat yang mewah lengkap seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri jujur ya. Modal itu, modal yang besar apalagi itu penting banget dalam bisnis. Tetapi dalam menjalankan bisnis itu yang penting tuh bukan modal doang tuh. Masih banyak aspek-aspek yang membuat bisnis itu maju, berkembang, menjalankan bisnis seperti itu. Jadi, karena pernyataan di atas yang saya tekankan tadi, jadi saya akan mempresentasikan isai saya dengan berjudul strategi yang paling ekonomis bagi pemula dalam menjalankan bisnis dengan modal yang kecil. Sebelum masuk ke pembahasan strategi langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita terus mengetahui gitu apa itu UMKM dan perannya seperti itu, oke? Jadi apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh perorangan, berkelompok, dan bahkan oleh badan usaha kecil yang telah memenuhi standar mikro dan skala penjualannya itu eh, dari ya, skala kecil hingga menengah gitu, yang memiliki peran sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena UMKM itu berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan dan meningkatkan berbagai sektor industri di Indonesia. Nah, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu semakin besar, makin banyak, meningkat sebesar 22,2%. Dari tahun 2010 sampai 2023 tuh perkembangannya sebesar 22,2%. Itu menurut data. Nah, karena UMKM pengusaha makin banyak nih, nah otomatis persaingannya juga makin ketat, makin sulit nih persaingan antara kami bisnisnya nih. Sehingga ini menyebabkan pemula itu merasa kesulitan, susah dalam bersaing dan menjalankan bisnis, oke? Nah, selain karena persaingan ketat, terus si pemula juga eh, kesulitan modal juga. Yang paling utama ya, pemula tuh sulit menjalankan bisnis itu karena mereka tuh belum mengetahui bagaimana cara memulai sebuah bisnis dan menjalankan bisnis yang baik dan benar. Strateginya apa sih dalam menjalankan bisnis itu pemula belum mengetahui. Maka dari itu, saya akan kasih nih langkah-langkah apa saja yang paling ekonomis bagi pemula dalam menjalankan bisnis dengan modal kecil supaya bisnis itu bisa lebih berkembang, lebih sukses, lebih baik dan dapat yang paling penting dan dapat sustain, dapat bertahan dari banyak persaingan ketat seperti itu. Jadi, strategi yang paling cocok untuk memulai itu yang pertama itu bisa menjadi reseller atau dropshipper. Karena intinya dropshipper reseller itu menjual produk orang lain. Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan buat modal untuk membuat produk sendiri. Lalu bisa juga ya para pemula tuh fokus ke bisnis bidang jasa seperti desain grafis, scriptwriter, editor dan lain-lain. Itu modal kecil itu udah cukup banget. Dan lalu yang paling booming sekarang paling hype itu jadi affiliate. Itu tuh intinya kita mempromosikan barang punya orang di media sosial, biasanya lewat TikTok tuh afiliator. Nah, setiap orang yang beli barang owner itu dari promosi kita, nah kita tuh dapat komisi dari si owner barang itu sesuai
jumlah orang yang beli lewat kita. Jadi semakin banyak orang yang beli lewat promosi kita, komisi kita makin besar, uang kita makin banyak dari si produk barang ownernya tersebut. Itu kan jadi seperti itu. Jadi intinya itu fokus ke buat awal pemula tuh model kecil bisnis yang menjual tuh produk-produk lain orang lain atau menjual jasa sehingga ya modalnya lebih kecil dan meminimalisir risiko dibanding dengan mulai bisnis tuh sendiri full sendiri awal tuh lebih berat. Oke, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah mau memilih jenis apa, langkah selanjutnya sangat penting yaitu mencari market yang tepat buat produk atau jasa kita. Kenapa? Dengan kita menemukan market yang tepat buat produk atau jasa kita, maka kita dapat mengetahui nih orang-orang mana saja sih yang membutuhkan sebuah solusi dari produk atau jasa kita. Ingat, bisnis itu bukan sekedar jualan produk saja. Tetapi sebenarnya bisnis itu adalah jualan value, nilai, dan solusi untuk menyelesaikan masalah orang. Itu inti dari bisnis sebenarnya seperti itu. Jadi, cara mencari market yang tepat itu bisa dari observasi tempat kita mau jualan, tempat marketplace, kayak gitulah, observasi, riset market, terus bisa wawancara kepada orang yang mau kita jadikan market, bisnis kita, dan bisa melalui survei kebutuhan pasar, kebutuhan market, itu bisa dari form, website, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Tips selanjutnya itu memanage keuangan bisnis dengan baik. Itu penting banget. Bisa dari memisahkan uang pribadi dan bisnis, terus mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, mencatat laba dan rugi, serta mengetahui, memprioritaskan mana barang yang harus dibeli sekarang juga dan mana barang yang tidak perlu dibeli. Karena dengan skill manajemen keuangan bisnis dengan baik dan laporan keuangan yang rapi, maka dapat mempertahankan bisnis jauh lebih lama seperti itu. Dalam berbisnis, modal bisa didapatkan selain dari dana pribadi. Nah, ini ada beberapa sumber dana modal yang mudah didapatkan oleh pemula. Oke, yang pertama yaitu modal dari keluarga atau teman. Itu ya mudah lah ya, persyaratannya pun lebih ringan daripada minjem ke bank dan lebih fleksibel. Seperti itu. Yang kedua yaitu bisa didapatkan dari program-program pendanaan atau hibah UMKM. Itu bisa di program pemerintah atau dari pihak swasta seperti itu. Lalu bisa juga dapat dari crowdfunding. Jadi dengan pengusaha itu mengetahui sumber dana modal, itu dapat menghemat uang pribadinya dan meminimalisir risiko dalam menjalankan bisnisnya. Pada era sekarang, penggunaan teknologi dalam berbisnis itu hal yang wajib. Yaitu bisa dilakukan dengan menjual produk secara online. Bisa melalui TikTok, WhatsApp, dan metode lainnya. Karena dengan mempromosikan produk secara online, dapat memperluas calon pelanggan baru dan meningkatkan brand awareness lebih mudah. Selain penggunaan medsos, penggunaan AI dalam mengembangkan bisnis itu penting banget, manjur banget. Karena AI dapat dijadikan sebagai konselor bisnis kita. Lalu AI dapat memangkas waktu jadi lebih efisien. Contoh pembuatan desain promosi itu lebih ringkas dengan menggunakan AI. Lalu dapat meminimalisir penggunaan modal karena AI dapat mengetikkan pekerjaan yang repetitif dan AI dapat dijadikan sebagai riset market lebih mudah dan lebih dalam. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menjalankan strategi bisnis yang efektif dengan baik dan benar, dampak jangka pendeknya yaitu pengusaha dapat mengatur kas masuk keluar, pemasukan dan pengeluaran dapat terkendali dengan baik dan benar. Lalu dampak jangka panjangnya yaitu manajemen keuangan bisnis lebih baik dan benar dan dapat ikut andil dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, menjadi pengusaha itu bukan hanya mengejar profit besar saja, tetapi dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan negara. Sekian,
Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wal taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.